Dan biasanya kita melakukan pemeriksaan dari sistem. Jadi setelah kita info yang selalu kita harus lakukan di awal perjumpaan dengan pasien, maka kita akan mulai, kita ikuti learning guide. Masih sudah pegang? Yang pertama yang akan kita periksa yaitu pemeriksaan sensorik yang terdiri dari light, kemudian pain, temperatur, itu untuk eksteroceptif, kemudian progresif kita akan lakukan pemeriksaan posisi dan vibrasi. Nah, pertama untuk melakukan pemeriksaan raba halus, lakukan apa alat yang kita butuhkan, yaitu kita pakai napasnya. Jadi kita buatnya jangan terlalu besar, usahakan seminimal mungkin supaya yang kita lakukan memang raba halus. Jadi nanti kalau memeriksa raba halus, jangan bagian yang besar ini, tapi yang bagian ini ya, sehingga memang benar-benar light touch kan harus raba halus. Kita akan mulai dari berapa? Dermatom berapa? Maju aja ke depan. Yuk, sampai dulu. Mulai dari dermatom berapa tadi sudah? Ya. Mulai dari C3. C3 itu gimana? Jadi karena kalau wajah dipersarafi oleh untuk eksteroceptif itu berapa wajah? Dari butir aja nih. Kalau ini kan cranial nerve. Kita akan lakukan di mulai dari cervical 3. Jadi kita akan peragaan dulu sama pasiennya. Bapak boleh lihat dulu ya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan dengan napas. Nanti saya akan lakukan goresan begini, terasa Pak? Ya. Boleh juga diangkat tangannya Pak? Nah, Bapak lihat ya, seperti ini kan, terasa? Ya. Jadi kita pakai ujung aja, Bapak udah merasakan. Nah, nanti pas saat pemeriksaan Bapak tutup mata ya. Ya. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan kiri dengan kanan, kita tanyakan apakah sama tidak, kita bandingkan ya. Jadi kita mulai pemeriksaannya Bapak ya. Ya. Bapak maaf boleh bajunya diataskan ya. Ya. Jadi kita lihat di situ. Ya, kita lihat di situ sensorik dulu kan benar apa motorik? Salah. Saya salah buka ini. Nah, kalau motorik, maaf ya. Jadi kalau motorik kita mulai dari inspeksi ya. Kita inspeksi dulu, kita lihat apa yang diinspeksi. Kita lihat misalnya apakah ada atrofi atau tidak. Satu dengan kiri dengan kanan apakah kelihatannya sama atau tidak. Begitu juga pada ekstremitas bawah ya. Setelah inspeksi baru kita akan lakukan strength, kekuatan motoriknya, dan juga tonus dari anggota gerak dan juga perkusi pada for detecting fasciculasi. Jadi pada waktu saat inspeksi, kalau dia ada spontan fasciculasi kita tidak lakukan. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa bangkitkan dengan hammer ini. Jadi yang kita inspeksi itu adalah kontur dan tadi muscle development, ada dua sisi. Nah, selama inspeksi kita lihat juga adakah wasting. Apa artinya wasting?
jadi kayak ya kayak kehilangan jaringan. Misalnya pada pasien-pasien penyakit kronis, malnutrisi berat, penyakit seperti B20 kita lihat ada restingnya. Kemudian tadi yang namanya faskulasi seperti apa sih? Udah ada yang pernah lihat faskulasi belum? Jadi kalau kita lihat ada gerakan otot, tapi hanya beberapa tidak segini banyaknya, tapi hanya sedikit saja biasa. Ya, jadi sebagian dari ototnya yang itu faskulasi. Dan adakah gerakan involunter? Kalau gerakan involunter apa yang kira-kiranya pernah lihat nggak orang dengan gerakan involunter? Tremor. Sebutkan coba Pak. Tremor. Ini bisa tremor, bisa juga ini apa? Kalau gini apa? Duduk. Hemikoria. Ya. Bisa pada pasien dengan ada juga yang titubasi, tapi itu pada kepala ya. Kita kan lagi otot gerak ya. Ada lagi apa? Kalau tadi kan hemikorea, ada yang tiba-tiba kayak orang lempar cakram. Apa namanya? Balismus ya. Jadi kita bisa lihat itu gerakan tidak bisa dikendalikan oleh pasiennya. Ya, jadi kita sebut dengan itu. Nah sekarang kita periksa kekuatan otot, strength of limbs. Di sini kita perintahkan pasien untuk mengangkat. Jadi kita coba dulu. Misalnya, Bapak boleh angkat tangan kanannya. Nah, ini kan bagus Bapak bisa angkat ya. Nah, untuk menguji berapa kekuatan motoriknya, apa yang kita lakukan? Kita perintahkan Bapak, saya akan tekan, Bapak lawan ke atas ke arah berlawanannya. Gitu. Jadi kita lakukan penekanan coba. Nah, kita berikan tahanan yang kuat. Itu baru berapa kekuatan motoriknya? Ya sudah Pak. Sudah itu yang sebelah lagi sama. Kalau kita lihat sekarang gradasinya. Kalau sekarang misalnya Bapak angkat, nanti pas waktu saya dorong kuat, Bapak nggak kuat ya. Jadi saya dorong gini, nggak langsung saya Pak. Jadi, nah dengan yang kekuatan dari pemeriksa kuat, Bapak nggak kuat. Tapi kalau misalnya tahanan ringan, misalnya saya satu jari aja, Bapak kuat misalnya, Bapak kuat ke atas. Itu berapa? 4. Jadi dengan tahanan ringan, kalau yang 5 dengan tahanan yang kuat. Jangan lupa selalu kiri kanan. Begitu juga pada kaki ya, Bapak boleh diangkat kakinya. Nah, lawan ya Bapak ya, ke arah berlawanan. 5 ya. Tapi kalau misalnya kalau diginiin nggak kuat misalnya, tapi kalau diginiin bisa, coba Pak. Itu 4 ya. Nah, tapi kalau kita menemukan perbedaan yang sedikit seperti tadi, apakah 5 dengan 4, maka kita boleh lakukan pemeriksaan seperti begini. Jadi kita perintahkan pasiennya mengangkat secara bersama-sama kedua tangannya. Begini. Jangan begini ya, kalau gini Bapak akan nahan. Jadi kalau begini kan akan lebih kelihatan. Nah ini terus Bapaknya tutup mata. Bapak boleh tutup matanya. Nah kita perhatikan di sini. Kalau tadi kita ingin lihat perbedaan yang minimal slide. Nah biasanya kalau pada yang slide ini akan kelihatan turun atau dia akan berputar gini. Ya. Kalau pada kaki Bapak boleh dua-duanya diangkat dulu. Ya. Kita tapi agak tekuk ya. Nah kalau ini mau dua-dua pada kaki ditekuk ini. Tutup mata tapi jangan lupa Pak, tutup mata. Nah kalau pada yang 4 misalnya kita akan lihat dia akan turun sedikit. Nah sekarang kalau misalnya Bapak suruh waktu kita perintahkan Bapak angkat tangannya, angkat ya. Tapi waktu kita tekan langsung jatuh misalnya, Bapak itu dia hanya bisa gravitasi. Nah sekarang kalau bisa kita perintahkan Bapak angkat, Bapak nggak bisa angkat ya, Bapak coba angkat, nggak bisa angkat, baru kita akan turunkan kan. Terakhir kan kalau bisa angkat lawan gravitasi 3, sehingga kita akan turunkan cek di 2, maka perintahnya akan jadi apa?
Kalau jari kan satu. Nah, jadi perintahnya Bapak coba bisa menggeser nggak? Coba misalnya Bapak geser. Nah ini bisa. Tapi kalau saya Bapak suruh geser nggak bisa nih. Bapak coba geser nggak bisa nih. Baru kita suruh gerakan jari-jari gitu. Jadi jangan kalau misalnya kita sudah lihat kemungkinannya pares terus kita paksa-paksa, ayo Bapak angkat, kenapa sih Bapak nggak bisa angkat? Jadi lucu waktu itu tapi kejadian waktu ujian UPD kayak gitu. Nah, sebenarnya dia nggak belajar ya. Kalau memang nggak bisa angkat kita turunkan gradasinya ya. Tapi jangan langsung ke ujung-ujung ke jari. Mana yang terakhir yang dia bisa ini kan ini? Udah ya itu. Nah kalau sama sekali tidak bisa digerakkan, kalau misalnya atas dua-dua nggak bisa digerakkan, bawah bisa digerakkan, apa namanya? Paraplegia superior. Kalau atas bisa digerakkan tapi bawah yang nggak bisa digerakkan. Paraplegia inferior. Kalau sebelah aja nih, sebelah ini misalnya 3, ini 3, namanya apa? Kalau ini setengah nih, ini 3, ini 3. Hemiparesis dextra. Tapi kalau ini 0, ini 0. Hemiplegia. Nah, setelah tadi kekuatan otot ya, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan tonus nomor 9 ya. Jadi perintahkan pasien untuk rileks. Jadi Bapak santai aja, tidak dengan kekuatan Bapak ya diperiksanya ya. Kemudian kita lakukan fleksi dan ekstensi pada persendian kedua ya. Dan kita merasakan resistensi dari otot tadi. Jadi apakah nanti penilaiannya apakah normotonus bandingkan kiri kanan atau dia hipotonus atau hipertonus ya. Kita sebenarnya karena ini berhubungan dengan otot, sebenarnya kita harus tahu juga nama otot yang kita periksa, tapi rupanya anatominya belum sini ya. Ya sehingga kalian aja seharusnya kalau pas mau belajar sistem persarafan sensorik gitu. Jadi karena kita kan sekarang mau memeriksa ini nih kekuatan tonus dari otot apa namanya ini bicep kan. Bicep ini fungsinya untuk gerakan fleksi kan. Nah sehingga kita akan lakukan pemeriksaannya dengan memfleksikan. Jadi pada saat itu kita akan raba seperti apa tonusnya. Coba satu orang sini rasakan tangan kiri kan ke tangan kanannya gini kiri. Lihat ya cara memeriksanya. Si ototnya kan kita pegang tadi gini. Tuh. Nih, nah yang ini coba raba ini ya. Ini. Nah, terus tangan satu pegang ini. Karena harus meriksanya harus sambil digerak-gerakin. Rasakan yang namanya tonus seperti apa. Pada saat dia rileks sama pada saat dia fleksi. Ada nggak ototnya agak bertambah sedikit keras? Sekarang bandingkan dengan sebelahnya coba. Sebenarnya meriksanya tetap bisa, kalau bisa dari sini aja. Karena kan kita bisa nggak? Nah, gitu. Nah sampai kita dapat ada kan perbedaan di saat rileks dengan kita lakukan pemeriksaan tonus. Dan nanti kalau misalnya di hipertonus kita akan raba seperti keras seperti kayu gitu. Tapi kalau hipo benar-benar lembek. Ya. Ada yang mau coba? Nanti di dalam aja. Ini untuk yang otot bicep. Jadi sebenarnya bisa pada otot mana saja kita periksa. Kalau misalnya pada tricep pun bisa, tapi gerakannya oh iya. Iya dok. Ya jadi gitu ya. Itu nah sekarang kalau pada yang di bawah, maka kita lakukan juga pada bicep femoris. Lihat ya. Pegang si bicep femorisnya. Kalau ini kan vastus lateralis, maka kita pegang di tengah. Ya, bukan di vastus tapi di sini di bicep. Kita lakukan juga gerakan fleksi. Fleksi ekstensi sama ya begitu. Bandingkan kiri dan kanan. Ya. Tarik. Strength udah, tonus udah. Satu lagi.
Ada hammernya tuh. Hammer yang merah merah. Jadi kalau untuk fascikulasi kita akan periksa pengetukan di beberapa otot, apakah nih bicep, di sini deltoid. Jadi kalau kita lihat ada gerakan twitch gitu ya. Bisa juga pada ini quadriceps femoris, pada gastrocnemius, ya. Sama di sini kita periksa. Kalau tidak muncul kita periksa seperti itu. Motorik udah selesai kan? Kalau misalnya ada fascikulasi ketika ditekan dia langsung mengkerut atau yang Pernah lihat kejutan mata nggak?